Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sahabat Dasar, masih bersama saya dan juga Pak Ustadz tetap di Gaspol. Gaspol memang. Oke, dan mohon izin Pak Ustadz, semua di sini mengawali segmen ini saya akan membacakan sebuah kisah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, seorang teman tidak bisa disebut teman sampai ia diuji 3 keadaan. 1, pada saat kamu membutuhkannya. 2, bagaimana sikap yang ia tunjukkan di belakangmu. Dan juga yang ketiga, bagaimana sikapnya setelah kematianmu. Jangan sampai kayak yang sekarang, yang viral-viral di TikTok. Lu mati, gue party coy. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Yang di TikTok-TikToknya, itu jangan sampai ditiru. Ya, karena kita sebagai sahabat, walaupun dia sudah tidak ada, walaupun dia sudah meninggal, kita harus tetap menghormatinya. Betul seperti itu, Pak Ustadz. Bagaimana tanggapan dengan kisah Ali bin Abi Thalib? Ini menunjukkan bahwa salah satu syarat melihat dia teman yang baik atau tidak satu. Ya. Hadir enggak ketika ada masalah? Oke. Dia nolong enggak ketika ada persoalan kita? Dia membantu enggak ketika kita butuh bantuannya? Iya. Tuh. Yang kedua, ketika kita tidak hadir di tengah-tengah mereka, ya, apa dia cerita jelek? Sebab ada orang terutama ini di dalam dunia politik dan dunia birokrasi, siapa? Bagus sekali, baik, bodoh. Begitu nggak ada bosnya, kurang ngajar, mati jujur, nah itu lihat yang gitu. Ya, benar, betul, cari muka. Cari muka, ya benar. Bukan kameramen ya. Bukan, kalau dia bersifat pekerjaan yang selalu mencari muka, Pak Ustadz ya. Yang ketiga, ya, lihatlah sikapnya ketika kamu sudah wafat. Apakah dia masih mendoakanmu? Apakah dia masih menengok keluarga-keluargamu? Ya, ketika dia hadir ketika ada bantuan, kita butuh bantuan. Kemudian ada atau tidak ada kita bersamanya, dia tetap baik, menghormati kita, terhormati. Dan ketiga, setelah wafat pun masih mendoakan dan masih bersilaturahmi dengan keluarga yang kita tinggalkan. Yakin? Teman baik. Itulah teman. Luar biasa. Baik. Nah, berkaitan dengan kita tadi sudah mengadakan polling ya, dan kita tahu tadi ada 3 jawaban, ada B dan C, dan ada C yang tadi menjawab tidak begitu penting ya, tidak begitu penting karena tidak ada di saat kita dalam keadaan sulit. Kita akan berikan kesempatan untuk yang menjawab dengan jawaban C ya. Kami persilahkan untuk menjelaskan kenapa dia memilih atau Bapak memilih yang namanya jawaban C. Tidak penting itu. Teman tidak penting. Siapa tadi angkat tangan dulu yang menjawab C? Tidak angkat penting. Tangan. Angkat tangan semuanya. Monggo. Silakan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Heru Pak dari PPS Nisdam Zaman Jakarta Utara. Ya. Nah, kenapa saya jawab seperti itu? Karena bisa dibilang teman itu tidak harusnya senasib sepenanggungan. Nah, atas dasar apa? Atas dasar pernah ada cerita tentang sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan tentang pertemanan sahabat-sahabat Ali dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya, Ali, begitu banyak temanmu yang setia sampai terlihat banyak. Seberapa banyakkah temanmu itu? Lalu Ali pun menjawab, temanku akan terlihat ketika aku dalam keadaan kesulitan atau kena musibah. Seperti itu. Itulah alasan mengapa saya menjawab seperti itu. Ya, berarti teman penting karena dia akan kita butuhkan pada saat kita sulit. Adapun ada pengalaman-pengalaman pribadi, justru ketika sulit hilang semua ini. Itu berarti kita salah memilih teman. Kalau temannya baik, insya Allah dia akan hadir pada saat kita senang maupun pada saat kita susah. Nah, kenapa penting teman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam berdakwah karena ditopang oleh 4 sahabat. Yaitu Khulafaur Rasyidin. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat penting.
Saya bisa dakwah seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada sahabat saya yang nonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah bobo di atas panggung 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Iya, benar. Sudah lama sakit itu Ustaz. Ya kan? Maka penting. Sahabat. Lebih penting lagi berhati-hati memilih sahabat. Karena kalau kita salah memilih sahabat, maka kita akan sesat. Ya? Betul. Mas Akbar. Ya. Di padang mahsyar kelak, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada 7 golongan orang yang dilindungi. Mendapat ruang VVIP. Satu di antaranya adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi bersahabat karena Allah. Bersahabat dengan kekayaan, siap-siap kecewa. Bersahabat karena jabatan, siap-siap kecewa. Bersahabat karena fisik, siap-siap kecewa. Tapi jika kalian bersahabat dunia akhirat karena Allah, maka kalian akan sukses dunia sampai akhirat kelak. Terima kasih. Mantap. Poinnya adalah berteman itu wajib, tapi hati-hati dalam memilih teman. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan dari audiens. Silakan. Ya, saya Ahmad Yani dari Pelabuhan Muara Baru, KKP. Saya ingin bertanya Ustadz, kadang kita sebagai laki-laki itu suka salah memilih teman gitu. Kadang kita dilarang sama keluarga atau sama istri, kadang suka nggak mau gitu. Kita ternyata salah gitu memilih teman akhirnya gitu. Kita tahu sendiri. Nah, saya mau tahu bagaimana cara kiat-kiat secara Islam kita memilih teman gitu. Ustaz. Memilih teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kalau Anda memilih teman, lihat sholatnya. Lihat dulu sholatnya. Kalau dia muslim. Kalau dia non-muslim, lihat ketaatnya kepada agama. Kalau agama apapun tidak ada mengajarkan kebatilan. Mau dia agama bahkan tidak beragama pun, kalau dia punya nilai-nilai moral bisa, ya. Maka lihat dulu kalau dia muslim, ukuran agama seorang itu sholat. Kalau dia baik sholatnya, insya Allah. Mana prakteknya Ustaz? Wih, sudah hampir jam 3. Kita belum sholat duhur ini. Ayo cari masjid dulu. Oh, harapan itu temanmu. Begitu juga ketika memilih calon istri. Jalan-jalan dia gelisah. Kenapa gelisah, Neng? Nih sudah mau maghrib, belum sholat asar. Harapan itu meskipun dia jelek. Tapi ibadahnya. Ibadahnya. Lebih sial lagi sudah jelek, dah sholat lagi. Aduh. Ya kan? 1, 2. Dia pandai beramar ma'ruf nahi mungkar. Fastabiqul khairat. Dia ajak kamu kepada kebaikan. Ada pengajian yuk. Ayo. Ada. Nah, itu aja. Itu salah karakter kedua. Yang ketiga, dia menghindari tempat-tempat maksiat. Ya, coba kalau saya berteman sama Akbar, ya pasti saya bilang, Bar, tuh besok ada pengajian saya ikut ya. Nah, kan ngajak kepada kebaikan. Tidak mungkin saya katakan, Akbar, di mana panti pijat yang paling? Gak mungkin kan? Itu Ustaz beleng-beleng. Ayo karaoke. Nah, tambah yang 3 tadi ini, tambah dengan yang tadi, kriteria yang tadi. Dia hadir pada saat dibutuhkan, dia tidak akan cerita kejelekan kita, dan sudah wafat pun dia masih. Bagaimana sudah wafat? Nah, saya sudah wafat, nanti kalau saya sudah wafat, masa saya balik lagi berteman? Lihat dia kepada, kan bukan cuma satu temannya, temannya yang lain. Oh, setelah dia wafat, wah, tidak datang lagi ke keluarganya. Berarti begitu juga nanti ketika kamu. Ya, pengalaman orang lain menjadi pengalaman bagi diri sendiri. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Masih ada yang menarik lagi setelah ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Gaspol.